Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Lusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan metode Newton-Raphson, tetapi metode yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini difokuskan penyelesaian metode Newton-Raphson secara numerik, yaitu menggunakan MATLAB. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa metode Newton-Raphson di sini bisa diselesaikan secara grafis, yaitu membuat grafik antara fx terhadap x berdasarkan persamaan nonlinear yang telah diketahui untuk diselesaikan. Kemudian dapat diselesaikan juga dengan analitis, di mana kita bisa membuat tabel di dalam Microsoft Excel untuk kita bisa melakukan perhitungan dan mencari berapa akar persamaan dari persamaan nonlinear yang ingin diselesaikan sesuai dengan algoritma penyelesaian metode Newton-Raphson. Selain metode grafis dan analitis yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, metode Newton-Raphson juga dapat diselesaikan dengan metode atau secara numerik, yaitu menggunakan bahasa pemrograman di dalam MATLAB sesuai dengan algoritma penyelesaian untuk metode Newton-Raphson. Jadi di dalam MATLAB nantinya akan kita buat listing, di mana di situ memuat beberapa informasi sesuai dengan algoritma penyelesaian dari metode Newton-Raphson. Biasanya algoritma yang bisa kita buat bahasa pemrogramannya di dalam MATLAB itu dapat kita terjemahkan dalam suatu flowchart atau diagram alir. Biasanya diagram alir untuk metode Newton-Raphson agar bisa dibuat bahasa pemrograman di dalam MATLAB itu seperti ini. Jadi dimulai dari start, ya. Ingat kalau start dan end, simbolnya pasti seperti ini, elips seperti ini. Kemudian setelah start biasanya dimulai dengan input. Input yang disimbolkan dengan jajar genjang ini, nanti kita akan melakukan input V0 dan toleransi. V0 itu apa? Seperti yang sudah dikerjakan di metode secara analitis, ya. V0 itu seperti X0 atau tebakan awal. Jadi tebakan awal kita perlu inputkan, kemudian selain itu batas toleransinya juga perlu kita inputkan. Setelah V0 dan batas toleransi diinputkan, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam proses. Proses itu disimbolkan dengan kotak, ya. Kotak di sini berisi tentang iterasi sama dengan 0 dan E-nya sama dengan 1. Jadi ini permulaan dari perhitungan, ya, mulai dari iterasi ke 0 dan E-nya di sini adalah error 1. Kemudian setelah masuk ke dalam proses, di sini ada fungsi khusus, ya, yang ada di dalam metode Newton-Raphson yang perlu dimasukkan di dalam bahasa pemrograman, yaitu dalam bentuk belah ketupat seperti ini, kemudian ada di dalam syaratnya yaitu E lebih dari sama dengan toleransi. Kalau ada belah ketupat seperti ini, ada 2 masukan dan 2 keluaran, ini merupakan fungsi while, ya. Jadi nanti akan ada fungsi while di dalam algoritma untuk bahasa pemrograman di dalam MATLAB. Jadi while E lebih dari sama dengan toleransi, maka V0 sama dengan V1, kemudian harus dimasukkan dan diinputkan persamaan yang ingin diselesaikan. Jadi persamaan nonlinearnya kalian masukkan di fx ini, tuliskan persamaan nonlinearnya. Hati-hati dalam menuliskan persamaan nonlinear, variabel yang ingin diselesaikan harus disesuaikan, ya. Kemudian kalau fx di sini adalah persamaan nonlinearnya, gx-nya di sini adalah persamaan diferensial dari atau turunan dari persamaan nonlinearnya fx, ya. Nah, biasanya nanti kita bisa menentukan nilai V1. V1 ini sama dengan XI plus 1 ketika kita menyelesaikan di dalam metode analitis. XI plus 1 kan sama dengan XI minus FXI per F aksen XI. XI plus 1-nya itu adalah V1. Berarti kalau di sini V1, di sini adalah V0 dikurangi dengan Fx
dibagi dengan turunannya. Turunannya disimbolkan dengan apa? Gx. Ya, makanya di sini V1 sama dengan V0 minus Fx per Gx. Kemudian ada E. E di sini adalah error, di mana error yang dimaksud adalah seperti persamaan error di metode analitis, yaitu absolut dari Xi plus 1 minus Xi per Xi. Mengenai persamaan untuk error di sini, saya ralat ya, ketika di metode analitis saya menyebutkan bahwa error di sini sama dengan absolut, yang diabsolutkan hanya bagian atasnya saja, hanya pembilangnya saja, baru per Xi. Padahal seharusnya yang diabsolutkan itu adalah semuanya. Ya, jadi semuanya dari Xi plus 1 minus Xi per Xi ini yang diabsolutkan. Sehingga nanti tidak akan ada nilai error yang negatif. Makanya ketika di sini dituliskannya absolut dari V0. V0 ini harusnya kan Xi, ya kan? Xi, kemudian dikurangi V1. V1 di sini kan Xi plus 1. Nah, ini kan berkebalikan ya. Itu tidak masalah ketika berkebalikan seperti ini. Kenapa? Karena nanti hasilnya pun pasti akan absolut. Meskipun negatif pasti akan positif. Ya, pernya tetap per Xi atau V0. Contohnya mungkin bisa saya berikan contoh ya agar tidak bingung, bahwa penerapan dari Xi plus 1 minus Xi per Xi itu sama dengan Xi minus Xi plus 1 per Xi. Misal, Xi-nya itu adalah, X1 aja langsung ya, jadi misal X1-nya itu adalah 2. Kemudian X0-nya misalkan adalah 1. Berarti kalau dari sini, errornya bisa kita hitung, misal saya menggunakan persamaan yang ini, ya, berarti kan Xi plus 1 berarti kan 2 dikurangi Xi, Xi-nya adalah X0, berarti 2 dikurangi 1 per 2. Diabsolutkan. Hasilnya 2 dikurangi 1, 1 dibagi dengan 2. Hasilnya setengah. Kalau saya menggunakan persamaan yang berbeda, yaitu dibalik seperti yang di dalam flowchart ini, ya, V0 atau X0. X0-nya adalah 1 dikurangi V1 atau X1-nya adalah 2 dibagi dengan 2. Tapi diabsolutkan. Hasilnya 1 dikurangi 2 kan minus, ya, minus 1 per 2. Hasilnya minus 1 per 2. Ingat, kalau absolut tanda minus tetap positif. Makanya hasilnya tetap sama. Seperti itu, ya. Intinya, di dalam perhitungan error itu tidak ada nilai negatif. Makanya di sini yang diabsolutkan adalah semuanya. Sehingga E yang kita tulis di dalam listing MATLAB nantinya itu adalah absolut semuanya ya, dalam kurung lagi V0 minus V1 dibagi dengan V0. Kemudian baru setelah selesai nanti di display nilai V1-nya, iterasinya berapa, kemudian errornya berapa. Kalau sudah sesuai berarti dihentikan, ya. Kalau misalkan V0 sama dengan V1 nilainya, atau Xi itu sama dengan Xi plus 1, maka dihentikan, ya. Maka perhitungannya selesai. Tapi kalau belum, berarti dia akan muter looping terus di penyelesaian ini, ya. Melakukan iterasi-iterasi berikutnya. Kalau misalkan flowchart ini saya ubah dalam bahasa MATLAB, ya, listing di dalam MATLAB kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi mulai dari CLC clear ya, seperti biasa CLC clear di sini berarti startnya ya. Startnya, kemudian display ini boleh kalian tuliskan, boleh juga tidak, terserah kalian di sini mau dituliskan apa, ya. Yang jelas yang menjadi intinya itu adalah ini. V0-nya harus diinput, makanya V0 harus dituliskan sama dengan input, masukkan nilai V0. V0 di sini adalah, ingat, itu merupakan tebakan awal untuk nilai volume yang akan diselesaikan. Kemudian toleransi, batas toleransinya diinputkan berapa yang kita inginkan. Di situ harus diinputkan, ya. Ini kan tadi yang di kotak input yang jajar genjang tadi. Kemudian nilai B, C, T, P, R, N, ini semua tergantung dari soal, ya. Kalau di soal yang akan kita selesaikan itu kan biasanya menggunakan
persamaan equation of states ya, persamaan keadaan. Di mana biasanya perlu adanya nilai B, C, kemudian suhu, tekanan, kemudian tetapan gas ideal dan N. Jadi kalau B di sini untuk tetapan ya, B dan C di sini adalah konstanta yang biasanya dilibatkan dalam persamaan virial atau persamaan keadaan. Kemudian T dan P sesuai dengan kondisi soal, ya, suhu dan tekanannya yang diminta itu berapa. R-nya adalah tetapan gas, N-nya adalah mol, ya, berapa mol yang terlibat untuk perhitungan suatu gas ataupun zat tertentu. Ya, jadi nilai ini itu tergantung pada kondisi soal dan tergantung pada jenis zat atau senyawa yang ingin diselesaikan. Oke. Nah, yang penting di sini adalah ini. Iterasinya dimulai dari iterasi ke 0 dengan errornya dimulai dari error 1. Oke. Kemudian ke bawahnya di sini display ini boleh ada boleh tidak, terserah kalian. Kalau misalkan ada nanti tampilannya akan lebih rapi, kalau tidak ada pun juga tidak apa-apa, ya. Yang penting adalah ini, while. Ya, tadi kan ada tanda belah ketupat di mana di dalam belah ketupat di situ ada syaratnya yaitu E lebih dari sama dengan toleransi. Kalian tuliskan ini dan hati-hati E-nya berarti tulis tetap E. Toleransi berarti kalau tidak disingkat di input tadi toleransi tetap berarti tetap dituliskan toleransi. Tapi kalau misalkan di sini tulisannya adalah tol, berarti di sini harus tol juga, harus sesuai variabel yang dijadikan sebagai syarat, ya. Kemudian fx-nya dan gx-nya di sini tergantung dari persamaan nonlinier yang akan diselesaikan dan turunannya seperti apa. Di sini misalkan persamaan nonlinier yang diperoleh, ya, ini untuk metode Newton-Raphson. Ya, misalkan di sini saya mendapatkan persamaan untuk nonliniarnya adalah P V pangkat 3 dikurangi dengan R kali TV kuadrat dikurangi dengan B kali R kali T kali V dikurangi dengan C kali R kali T. Nah, ketika saya memiliki persamaan nonlinier ini, maka Gx-nya atau turunannya itu adalah 3 kali PV kuadrat, kemudian 2 kali RT kali V, kemudian di sini tinggal BR kali T. CRT-nya kan tidak ada turunannya, 0 ya. Kemudian V1 ditulis seperti yang tadi, V1 sama dengan V0 minus Fx per Gx, hati-hati. Kalau V-nya yang kalian gunakan itu adalah V besar, berarti di sini V besar, semuanya V besar, di sini pun juga harus V besar. Kalau misalkan ada yang berbeda, pasti nanti akan muncul error, ya. Kemudian E-nya di sini sama dengan absolut. Absolut dari V0 dikurangi V1, boleh V1 dikurangi V0 per V0. Karena tadi ya pembahasannya absolut itu nilainya mutlak, tidak ada nilai negatif ya, pasti hasil akhirnya positif. Kemudian maka V0 sama dengan V1. Iterasi sama dengan iterasi plus 1. Ya, jadi ketika di sini V0-nya sama dengan V1 dan belum tercapai, maka iterasinya akan ditambahkan 1 terus sampai sesuai dengan batas toleransi yang diizinkan. Oke, kemudian ada fprintf. Nah, ini untuk memunculkan ya, untuk memunculkan seperti display sebenarnya untuk memunculkan hasil perhitungan dari ini, iterasi V1, Fx, dan E. Nah, ini bisa kita lihat nanti ya penjelasannya. Kemudian setelah while pasti ada N. Baru dari setelah N bisa kita display, yang kita display apa saja, bisa V1, iterasi, dan E. Sesuai tadi yang di display paling bawah ya, untuk sebelum N. Jadi di situ harus di display paling tidak adalah nilai V-nya berapa atau X-nya ya berapa, kemudian iterasi dan E. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk fprintf ya, fprintf di sini fungsinya sama dengan display, tapi dilengkapi dengan pengaturan penulisan lebar karakter. Kalau dalam fprintf bisa kita atur lebar karakternya itu seberapa. Kemudian jumlah desimal dari konversi karakter, jumlah desimalnya ingin kita buat, oh yang ditampilkan hanya 4 angka di belakang desimal, misalkan seperti itu bisa diatur.
dengan menggunakan fprintf. Kemudian mengganti baris baru itu juga bisa dengan adanya fprintf di sini. Nah, penulisan fprintf di sini menggunakan tanda apostrof, kemudian persen 3D. Artinya, kalau seperti ini, itu adalah untuk yang penyebutan yang warna hitam pertama. Warna hitam pertama yang di sini apa? Iterasi. Berarti di sini untuk menampilkan iterasi, ya, nilai iterasi 3 artinya itu adalah spasinya 3. Seperti itu, ya. Kemudian di sini ada V1. V1 berarti di sini untuk menampilkan nilai V1, ya, dengan space-nya atau lebarnya itu adalah 14, ya. Makanya ditulis persen 14F. Kemudian yang 20 di sini adalah untuk menampilkan nilai Fx, ya. Fx-nya akan dimunculkan dengan spasi 20. Kemudian di sini ada persen 12.5F. 12.5F di sini adalah untuk menampilkan nilai E, spasinya adalah 12, 5 di sini, titik 5-nya itu menunjukkan angka di belakang komanya itu adalah 5 angka. Kemudian F, kemudian garis miring terbalik ya, N, kemudian tanda apostrof, koma, yang tadi iterasi, yang pertama yang disebutkan, kemudian V1, kemudian Fx dan E. Seperti itu ya. Setelah itu untuk yang perlu diperhatikan di sini adalah volume dan iterasi, V1 dan iterasi ini yang akan kita tentukan yang biasanya ada satuannya gitu ya. Misal satuan yang kita inginkan untuk volume itu adalah dalam satuan cm pangkat 3. Maka kita bisa menuliskannya satuan ini setelah name to string ya dengan cara koma, kemudian apostrof, diapit oleh apostrof satuan yang ingin kita gunakan, yang ingin kita tampilkan. Jadi ketika kita tuliskan seperti ini, ya, mungkin saya perbesar. Jadi kalau kita tulis volume display, ya, display kurung buka, kurung siku, apostrof volume sama dengan apostrof, kemudian koma, name to string, name to str v1, ya, dalam kurung ini. Kemudian koma, apostrof, satuan yang ingin digunakan. Misalkan meter kubik, ya berarti meter pangkat 3. Kemudian apostrof lagi, kurung siku, tanda kurung, tutup. Ya. Jadi seperti ini cara menuliskan, menampilkan satuan di dalam command window. Jadi nanti hasil dari listing di dalam MATLAB, ketika kita run, itu akan muncul seperti ini. Jadi ada tulisan program metode Newton-Raphson ya, yang ini. Kemudian masukkan nilai. Nah, nilai V0 yang kalian ingin tampilkan itu kalian bisa masukkan nilainya misalkan 100. Kemudian 100, kemudian nanti akan meminta input masukkan nilai tol ya, toleransi maksudnya. Jadi toleransi di sini 0, sekian misalkan. Nah, kemudian sesuai dengan yang di print tadi, fprintf ya. Ada I, ada VI, ada FVI, kemudian ada error ya yang ditampilkan di dalam iterasi ya, iterasi jumlah iterasi tiap perhitungan. Kemudian nanti akan muncul dengan adanya input V0 dan toleransi, kita bisa mendapatkan berapa nilai volume yang sebenarnya dengan satuan yang sudah sesuai yang telah kita tuliskan tadi. Ya, setelahnya display tadi, kita koma, kemudian tanda apostrof, kemudian baru ditutup, kurung tutup ya. Iterasi di sini ternyata 5 kali perhitungan iterasi dan errornya adalah sekian. Ini adalah penyelesaian untuk metode Newton-Raphson jika kita menggunakan MATLAB. Mungkin agar lebih mudah dan lebih bisa dimengerti, bisa langsung saya simulasi dengan menggunakan MATLAB-nya secara langsung. Jadi ketika di dalam MATLAB, nanti kita akan menuliskan seperti ini ya, di dalam M-file-nya atau di dalam script-nya, seperti yang tadi sudah dituliskan.
Jadi mulai dari CLC clear, kemudian dari situ kita bisa menuliskan ya, setelah CLC clear, display, kemudian V0 ya, toleransi, dan hati-hati untuk B sampai N di sini itu tergantung dari soal yang diketahui ya. Apa saja yang diketahui itu berarti disesuaikan dengan soal dan juga disesuaikan dengan jenis zatnya ya, jenis zat yang ingin diselesaikan persamaan nonlinearnya. Kemudian iterasi 0, E sama dengan 1. Nah, di sini displaynya adalah I, VI, FVI, error. Ya, untuk memunculkan yang tabel iterasi ke. Mulai dari iterasi ke 1 sampai ke terakhir ya, sampai iterasi ke terakhir. Kemudian while, ini ya seperti yang tadi, fx-nya dimasukkan sesuai dengan fungsi yang telah kalian tetapkan untuk sebagai persamaan nonlinear yang ingin diselesaikan. Turunan dari persamaan nonlinearnya V1, E, kemudian V0 sama dengan V1. Kemudian iterasi. Nah, kemudian f'F di sini adalah yang tadi ya, akan memunculkan iterasi yang I ini, kemudian V1, VI ini, kemudian FVI, fx-nya, kemudian error yaitu E ya. Kemudian N baru di-display untuk nilai V1, iterasi dan E. Coba kita run di sini. Nah, di sini ketika di-run meminta input V0. V0-nya kita misalkan adalah 100, lalu kita enter, ternyata di sini meminta toleransi, batas toleransinya misal 10 kali 10 pangkat minus 4, misalkan seperti itu. Nah, di sini akan muncul perhitungan seperti ini ya. Jadi ada iterasinya mulai pengulangan dari pengulangan 1 sampai ke 5 kali perhitungan dengan volumenya ternyata yang diperoleh volume akhirnya adalah 241,353 ya. Karena di sini pembulatan 4 angka berarti 3535 cm3. Iterasinya adalah dalam satuan perhitungan, 5 kali perhitungan, maksudnya seperti itu. Jadi ini ya yang tadi yang di latihan-latihan sebelumnya kalian menampilkan bagaimana menampilkan satuan di dalam comment window, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk listing di dalam MATLAB nanti akan kalian tuliskan ya sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Nanti akan saya share untuk listingan di dalam MATLAB-nya, bagaimana mulai dari CLC, clear, sampai display. Ya, tetapi yang perlu diperhatikan nanti yang akan saya share adalah seperti beberapa hal ya, nanti akan masih dalam titik-titik. Nah, titik-titik itu maksud saya agar kalian menyesuaikan dengan soal yang diketahui. Misalkan seperti B tadi, kemudian C, kemudian suhu, kemudian tekanannya, kemudian di situ juga ada ini, apa namanya, R dan N. Jadi yang di titik-titik ini kalian sesuaikan dengan soal yang ingin kalian selesaikan. Fx-nya juga harus kalian sesuaikan dengan persamaan nonlinear yang ingin kalian selesaikan. Gx-nya pun juga harus disesuaikan. Ya, makanya ketika nanti saya share untuk listing di dalam MATLAB ini adalah listing secara standarnya seperti ini, tetapi kalian boleh bebas memberikan perbedaan misalkan, tetapi perbedaannya misalkan di dalam display-nya tidak menampilkan seperti ini, menampilkan kalimat yang lain itu boleh, tetapi untuk poin-poin yang penting seperti V0, toleransi yang harus diinput, kemudian iterasi sama dengan 0, E sama dengan 1, kemudian while yang dimana syaratnya adalah E lebih dari sama dengan toleransi, sampai kepada F'-F-nya itu harus benar-benar disesuaikan, jangan diubah-ubah ya. Kemudian kalau misalkan satuannya ini disesuaikan dengan satuan yang diketahui di dalam soal. Jadi meskipun saya kasih langsung kalian listingan di dalam MATLAB-nya, tetapi kalian harus tetap berpikir bagaimana menyesuaikan listing ini sesuai dengan apa yang ingin kalian selesaikan, sesuai dengan soal yang kalian hadapi. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Selamat belajar, selamat membuat listing di dalam MATLAB, semoga berhasil.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.